Aceng. Oke, langsung saja. Yang pertama, selamat pagi anak-anak SMA Regina Pacis Surakarta. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Selamat pagi, Pagi, Pak Guru. Oke, Pagi, Pak. Guru. kita harus semangat ya, pakikan salam olahraga jaya-jaya ya, semakin semangat. Salam olahraga jaya, Jaya. Saya. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah sangat disiplin ya, sudah masuk ke dalam pembelajaran di Office 365 ini. Yang kedua, kita juga tetap harus pantas bersyukur ya, di saat masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan. Maka sebelum melakukan aktivitas, maka marilah kita berdoa sebelum melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang berani untuk memimpin doa? Ya, Pak Angga, monggo Pak Angga. Sudah mengangkat tangan, terima kasih, punya karakter yang baik. Mosok, Pak. Mas toh. Mas Angga, monggo Mas Angga. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini sebelum kita melaksanakan berdoa dulu di tempat duduk. Udah, Pak. Kelamaan, Pak Angga, Pak. Oke, lanjut ya. Jadi doa sudah dari Pak Angga, terima kasih. Mungkin sinyalnya ya tidak apa-apa, yang penting kita sudah berdoa. Lalu saya mau tanya dulu ini, Mas Martoto, sehat hari ini Mas Martoto? Sehat, Pak. Bagaimana untuk di klub bola volinya? Karena ini adalah atlet bola voli, bagaimana? Lancar-lancar? Lancar, Pak. Setiap hari latihan, Pak. Oke, terima kasih. Pak Edi, ini juga atlet sepak bola ini ya. Gimana kabarnya ini Pak Edi? Baik, Pak. Kemarin habis kejuaraan, Pak. Oke. Keluarga sehat di rumah? Sehat, Pak. Oke, terima kasih. Makanannya teratur, Pak. Oke, terima kasih semuanya selalu sehat ya, termasuk keluarga Anda di rumah. Nah, saya akan absen dulu ya. Tadi Pak Angga sudah, Pak Edi sudah, Mas Martoto sudah, Mas Edi sudah, Mas Angga sudah. Lalu setelah ini sekalian akan saya absen yang belum. Mas Harun, ada enggak Mas Harun? Ada Pak, hadir. Siap. Mas Ananto. Alhamdulillah Pak, hadir. Amin. Mas Arwan, ini pemain pencak silat ini. Semangat, Pak. Oke, terima kasih semangatnya. Mas Imam. Ada, Pak. Oke, terima kasih. Mbak Inka, ini pelatih wushu ini ya di klub PMS. Gimana Mbak Inka? Sehat, Pak. Oke. Sekarang beralih jadi tari, Pak. Oh, tari. Oke, Latih siap. tari sekarang, Pak. Yang penting kita selalu gerak, selalu sehat. Semua serba bisa. Oke, siap. Terima kasih Mbak Inka. Oke, anak-anak, hari ini Pak Adi akan menyampaikan tentang materi kebugaran jasmani, di mana di masa pandemi ini kebugaran jasmani sangat penting untuk kita lakukan ya. Banyak sekali unsur-unsurnya, di mana sistem imunitas kita juga sangat penting untuk kita jaga ya. Minimal kita menjaga derajat kebugaran jasmani kita. Untuk tujuannya bagaimana? Tujuannya adalah tadi yang sudah Pak Adi sampaikan, kita menjaga derajat kebugaran jasmani kita. Untuk apa? Terhindar dari berbagai penyakit, mengurangi berat badan seperti Pak Adi ini ya, perutnya sudah besar ya. Lalu untuk teknis pembelajarannya bagaimana teknisnya? Nanti Pak Adi akan sampaikan dulu, pemahaman dulu. Setelah itu Pak Adi akan berikan tugas seperti apa, nanti kita sambil berjalan ya. Kita lanjut ke materi pembelajaran kita.
Untuk materi pembelajaran kita yang pertama, kita akan bermain pemahaman tentang kebugaran jasmani dulu. Oke anak-anak, siapkan HP kalian. Ya, kita akan bermain lewat kuisis. Ya. Oke. Siapa? Oke, linknya sudah saya kirim di grup kalian masing-masing, di grup WA. Silakan semua masuk di link di situ ya. Oke. Silakan masuk ke dalam linknya. Oke, sudah banyak yang masuk. Saya akan share screen. Oke. Ya, saya tunggu. Oke. Saya tunggu. Nah. Enggak ketemu Pak, nyari Pak. Di grup Pak, di grup Mas Martoto, di grup Mas Martoto. Oke. Masuk Pak, tinggal mulai. Siap. Oh ya. Ya. Ya Pak, sudah Pak. Siap. Oke, kita tunggu dulu ya, kita tunggu dulu. Ini saya mau share screen dulu biar kalian tahu siapa juara 1 2 3. Setelah 1 2 3 nanti akan ada reward khusus untuk penilaian kalian, di mana penilaian untuk menambah nilai pengetahuan untuk rapot kalian ya. Oke, di sini sudah ada Pak Arwan, sudah ada Pak Edi, mungkin ada lagi, monggo siapa silahkan masuk. Ini sudah masuk. Ada yang belum? Pak Imam sudah masuk. Ya ini Mbak Inka, Mas Imam, ada lagi? Yo, masuk semua ya. Linknya sudah Pak Adi share. Nah, ini sudah ada Mas Martoto. Oke. Sudah nggih, persiapan semua diisi saja. Segera saya akan start. Mulai. Mas, aku udah masuk belum Pak? Ya. Masuk, masuk. Semangat, semangat. Oh iya Pak, Keluar sinyalnya. kambing Pak. Terus Pak Edi, Pak. terus Mas Edi, terus Mas Edi. Masih berjuang bersama Mbak Inka. Belum nih Pak, Segera. banyak nyambung nih Pak. Terus, ya mungkin yang Lah, ini sinyal tahu dulu. nyambung nih Pak. Gak apa-apa, lanjut dulu, lanjut. Ya, Pak, aku belum gak nyambung apa lanjut Pak. dulu ya. Terus. Itu masih ada. Ya Pak Martoto segera menyusul. Mas Martoto segera menyusul. Lanjut. Kali keluar nama. Kali keluar nama ini Pak. Ya siap, lanjut terus Mas Martoto. Keluarin lama Pak. Hanya 10 soal saja anak-anak. Tinggal 1 soal, ayo Mas Irawan dan Mbak Inka. Selesai Pak. Oke, sebentar anak-anak, sebentar, masih ada kesempatan untuk menyusul. Ya kalah Bapak. Oke. Ya. Kalah sama yang perempuan. Oke, Curang itu, Pak, curang, terima Pak. kasih. Ya, Yang curang itu, mana? Pak. akan mematikan Pak, dulu. daftar itu, Pak, mesti. Bentar. Oke.
Ya. Oke, anak-anak, terima kasih banyak sekali pemahaman-pemahaman kalian yang sudah di-sharingkan lewat aplikasi Quizizz ini ya. Terima kasih Mbak Inka sudah menyusul Mas Irawan ya, dari nomor 3 menjadi nomor 1, Mas Irawan nomor 2, yang ketiga Mas Imam ya. Kita beri aplaus dulu untuk Mbak Inka dulu ya semuanya. Oke, terima kasih. Di situ tadi kalian adalah bagaimana pemahaman kalian tentang kebugaran jasmani, di mana paradigma pembelajaran sekarang adalah guru sebagai fasilitator. Maka saya yakin kalian paham tentang kebugaran jasmani ya. Di situ tentang pemahaman materi kebugaran jasmani. Nah, untuk yang kedua, Pak Adi akan sedikit menyampaikan tentang kebugaran jasmani yang akan kita pelajari. Yang akan kita pelajari itu hanya ada 3, kekuatan, kelincahan, dan kecepatan. Ya, Pak Adi akan saya share dulu untuk materinya. Ya, tunggu dulu anak-anak. Kita melihat materi yang akan Pak Adi sampaikan. Silakan menyimak dengan baik-baik. Ya. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum Pak Adi akan melanjutkan pembelajaran tentang materi kebugaran jasmani, nah di sini ada gambar. Kira-kira gambar ini menurut kalian ada keterkaitan dengan kebugaran jasmani atau tidak? Silahkan, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Siap, Kuat, Mas Pak. Arwan. Saya Lengannya Pak. kuat, Pak. Lengannya Perutnya kuat. Pak. Perutnya Ya. kuat. Oke, terima kasih. Ada lagi? Otot-ototnya kuat, Pak. Oke, Mbak Inka otot-ototnya kuat. Oke. Mas Martoto, ini yang tahu pemainnya namanya siapa ini Mas Martoto? Nado, Pak. Oke, terima kasih. Itu badannya Pak Adi apa, Pak? Enggak, kalau badannya Pak Adi perutnya udah gendut sekarang ya. Ya, terima kasih ya Saya kira itu sarannya badannya Pak Adi. Mas Edi. Mengejek itu, Pak. Ya. Bukan, saya Nggak kira itu apa-apa. badannya Pak Adi keren banget kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Edi ya. Itu nanti juga masukan untuk saya ya. Oke, berikutnya di sini ada gerakan kebugaran jasmani juga. Ya, ini Mas Imam. Kira-kira ini gerakan apa ya Mas Imam? Push apa? Waduh, kok Salah, bisa? Pak. Salah, Pak. Salah, Mas Pak. Edi, Mas Edi. Tahu, Pak. Itu plank, Pak. Oke, pinter ya Mas Edi, gerakan plank ya. Ini adalah sedikit motivasi dari Bapak ya. Kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli, namun sesuatu yang dapat menjadi tabungan yang sangat berharga ya. Maka kesehatan itu sangatlah penting ya. Oke, kita masuk ke dalam materi. Ini kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani jelas adalah kata kuncinya adalah kemampuan menjalankan aktivitas dan tanpa merasakan kelelahan yang berarti. Ini adalah kata kuncinya ya. Apa itu kebugaran jasmani? Untuk manfaat ini ada meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan stamina, memiliki kemampuan pemulihan organ, memiliki respon tubuh, mengurangi risiko kelebihan berat badan seperti Pak Adi ini ya. Lalu mencegah penyakit jantung, menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi depresi dan yang lain-lain. Kalian nanti Pak Adi sudah berikan linknya ini, linknya materi dan tugas semua sudah terintegrasi di sini, sudah Pak Adi berikan di dalam chatnya ya. Kalian tinggal klik saja sudah, semua sudah ada, sudah materi, bagaimana penilaiannya, terus tugasnya apa, pengumpulannya di mana, semua sudah ada. Nanti Pak Adi akan sharekan sedikit ya. Nah, lalu ini gerakan yang berikutnya ini, Mbak Inka. Ini gerakan apa namanya Mbak Inka? Mbak Inka kira-kira tahu Apa itu, Pak? gerakan apa? Jongkok. Bukan. Mas Kurang tahu, Pak. Harun. Oh ya, enggak apa-apa, Mas Harun. Apa ya? Skotras, Pak. Bukan. Oh, bukan Squat rash. squat rash.
Mas Oh, Martoto bukan. ini ya, Oh. atlet ini, Mas Martoto. Terima kasih. Mas Martoto gimana? Biasa kuat, Pak. Oke, leg squat ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, ini adalah unsur-unsur dulu ya. Tidak ada salahnya Pak Adi akan sedikit memflashback ulang unsur-unsurnya itu apa saja. Ada kekuatan ya. Intinya di sini adalah melakukan suatu berbagai hal dengan kegiatan fisik atau membangkitkan tegangan ya. Ya, berikutnya ada kecepatan. Ini ada kata kunci kegiatan dalam waktu singkat. Setelah itu daya tahan. Nah, ini dalam tempo waktu yang lama biasanya daya tahan, tetapi intensitasnya ringan. Lalu keseimbangan. Keseimbangan kemarin juga ada teman kita yang sudah mempresentasikan ya tentang seimbangan statis, dinamis dan yang lain-lain. Lalu kelenturan. Kelenturan keleluasaan otot tubuh terutama pada bagian persendian. Lalu ketepatan ada di situ. Jelas bisa dibaca sendiri ya. Oke, kelincahan. Nah, lalu ada reaksi menanggapi suatu gerakan ataupun rangsangan. Koordinasi. Lalu daya otot. Ya. Link ini nanti akan masuk ke dalam Microsoft Suite kalian ya, yang ada di akun Office 365 kalian ya. Nah, lalu dalam melakukan latihan kebugaran jasmani, otomatis kita tidak boleh melakukan hanya asal-asalan. Pasti harus ada tentang set, repetisi, lalu ada intensitas latihan, jeda waktu istirahat dan yang lain-lain. Nah, itu nanti akan terlihat di sini anak-anak. Ini nanti Pak Adi akan sharekan, tinggal klik aja. Nanti akan keluar literasi digitalnya di situ. Ya, literasinya banyak sekali di situ. Nanti Pak Adi akan sharingkan setelah Pak Adi memaparkan selesai ya. Lalu untuk materi kelas 10 ya ini anak-anak nanti kalian akan berliterasi di sini ya, bentuk latihan kekuatan, kelincahan, kecepatan. Di sini sudah ada linknya. Kalian tinggal klik saja boleh. Atau kalian mencari link yang lain atau literasi yang lain itu boleh. Silahkan Pak Adi berikan merdeka belajar untuk kalian, di mana kalian akan berliterasi itu bebas. Yang penting masih dalam konteks kekuatan, kelincahan dan kecepatan ya. Di mana nanti bentuk latihan seperti apa nanti boleh ditanyakan kita saat tanya jawab ya. Lalu kita harus sering-sering untuk berliterasi digital ya. Berikutnya, nah nanti kalian akan membuat sebuah proyek ya. Proyeknya apa? Tentang kebugaran jasmani. Pak, bentuknya apa Pak? Bebas. Nanti Pak Adi akan berikan contoh. Setelah ini Pak Adi akan berikan contoh. Mau blog boleh, mau vlog boleh, mau podcast atau whiteboard animation boleh. Terserah, silakan kalian kreativitas luangkan di sini ya. Pak, bagaimana contohnya Pak? Pak Adi akan berikan sebuah video, silakan kalian simak baik-baik, hanya 5 menit, silakan disimak baik-baik ya anak-anak.
Ya, itu tadi adalah beberapa contoh ya, contoh video dari kakak kelas kalian ya, kakak kelas kalian yang sudah membuat video ya. Pak, videonya nanti apakah harus seperti itu? Enggak, sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing ya. Itu jadi tidak harus sama seperti itu karena kan kemampuan setiap orang itu berbeda-beda ya. Nah, itu adalah minimal. Pak, lah untuk tugasnya nanti seperti apa, Pak? Nah, ini Pak Adi akan berikan contoh sedikit tentang tugasnya ya. Tugasnya di linknya itu sudah ada. Saya akan buka di materi tadi ya. Materi tadi setelah video. Nah, ini penilaian pengetahuan ya. Penilaian pengetahuan silahkan dibuka saja di office form-nya ya. Silahkan dibuka ya, dibuka. Nanti kalau sudah dibuka nanti akan bentuknya seperti ini. Ya, ada nama, kelas, nanti bentuk latihan apa, lalu refleksinya seperti apa. Tinggal disubmit saja, semua sudah terintegrasi dengan akunnya Bapak Adi ya. Lalu untuk unggah videonya bagaimana Pak untuk unggah videonya? Unggah videonya ada di sini. Ada di assignment di channel PJOK kalian ya. Ini silakan boleh mencari, ini ada contoh-contohnya ya. Menyimak dulu, setelah itu mencari literasi boleh ya anak-anak ya, literasi dari manapun boleh. Lalu setelah semua selesai nanti Pak Adi akan tentukan siapa yang akan presentasi ya. Begitu. Ini sedikit video dari Pak Adi ya, bukan video, gambar. Yang penting kita tetap berolahraga ya. Jangan sampai kita hanya berdiam diri ya. Jangan takut berjalan lambat, takutlah jika hanya berdiri diam ya. Begitu saja ini dari materi dari Pak Adi ya. Sekarang saatnya untuk bertanya jawab. Monggo. Anak-anak siapa yang mau? Oh, siapa? Mas Martoto dulu, monggo Mas Martoto. Pak, ini kan lagi suasana pandemi. Ya, untuk menjaga kebugaran itu bagaimana Pak caranya? Ya, Oke, kita mau kasih. keluar juga takut keluar, tapi untuk menjaga itu kan juga perlu. Lah, itu caranya bagaimana Pak? Oke, pertanyaan yang baik Mas Martoto. Untuk sekarang karena di masa pandemi ya memang kita harus menjaga dari jangan sampai kita berkerumun. Kita kalau bersepeda kan 1-2 mungkin bisa ya. Nah, lalu kita bisa di rumah saja. Lah Pak, di rumah saja bagaimana? Bisa. Nanti lewat YouTube. Di YouTube itu ada workout 15 menit, workout 10 menit. Di situ kita ikut dari workout bisa ya. Yang penting kita tetap bergerak. Walaupun di rumah pasti bisa ya. Itu kita push up, kita back up. Nanti kalau mau Pak, kalau push up kita backing seperti apa lah? Literasi di situ sudah Pak diberikan ya. Nanti kalau mau tanya saya akan jelaskan dan saya akan sharingkan. Begitu Mas Martoto. Bagaimana Mas Martoto? Oh, nggih Pak, pun jelas. Terima kasih. Sepeda yang penting tidak usah banyak-banyak gitu ya Pak. Untuk rombongan sepedanya Ya, sampai 50 gitu ya. Betul, karena di masa pandemi ini kita tidak harus intensitas yang berat ya. Kita intensitasnya sedang ataupun ringan, yang penting menjaga derajat kebugaran jasmani kita. Jangan sampai turun malah mengurangi imun ya. Begitu Mas Martoto. Ya, terima kasih Ya. Pak. Monggo Mbak Inka. Lanjut Mbak Inka. Tanya Pak. Pak, mau tanya Pak. Tanya Pak. Jadi Mbak Inka monggo. Pak, kalau seumpamanya kita mau melakukan latihan-latihan kelincahan itu,
bentuk-bentuknya atau contoh-contohnya gimana apa aja ya Pak ya? Oke, terima kasih pertanyaan yang baik. Nah, karena ini nanti masuk ke dalam fokus pembelajaran, karena kelincahan, maka kelincahan itu bebas anak-anak. Di dalam video tadi ada yang shuttle step, ya kan? Lalu ada yang lari zigzag, ya. Ada tes lari bolak-balik atau shuttle run, ya. Nanti untuk bagaimana Pak caranya? Lah, nanti akan ada prosedur pelaksanaannya. Saya akan kirim, ya. Saya akan kirim termasuk norma-normanya. Saya akan kirim ke WA-mu ya atau akunmu. Nah, di situ sudah ada prosedur normanya dan yang lain-lain. Begitu Mbak Inka, bagaimana Mbak Inka? Ya Pak, siap Pak. Nanti tak bacanya kalau udah Oke. dikirim Pak. Oke, terima kasih Mbak Inka ya. Jadi ada zigzag, ada sateran banyak sekali. Berikutnya Mas Angga, monggo. Pak, mau tanya Pak, itu tadi contoh yang di video tadi nggih, itu kayak di tempat latihan. Ya, latihan nih. Tadi ada fasilitas barbel dan sebagainya seperti itu. Nah, seandainya kita seperti mengangkat latihan kekuatan, apakah bisa dimodifikasi atau bentuk latihan yang lain, Pak, untuk membentuk kekuatan? Misalnya kalau kan keadaan seperti ini, itu di rumah itu diganti dengan arah biar bisa melatihnya dalam bentuk gimana, Pak? Oke, Itu. siap. Bagus, terima kasih Mas Angga. Pertanyaan yang baik. Bagaimana caranya kalau kita tidak harus keluar ya? Lah kan kita banyak ya. Ada alat-alat mungkin yang bisa menunjang kita untuk melatih kekuatan. Mungkin ada yang seperti Mas Arwan ini ya, kan dia juga jualan beras ya. Di saat jualan beras itu dia kan punya itu timbangan itu ya, tempat timbangan itu kan kita juga bisa pakai, ada yang 1 kilo, 2 kilo itu juga bisa kita pakai. Lalu kita mungkin mengangkat, kan punya galon ya kan, galon kita kasih air sedikit aja, nanti kita angkat. Banyak sekali latihan kekuatan-kekuatan ya, ada kekuatan, ada sit Nah, up untuk juga menentukan beratnya tadi Pak, maaf Pak, mau tanya lagi. bisa. Misalnya kita beratnya berapa untuk umur kita anak SMA, SMK itu berapa Pak beratnya Pak? Yang misalnya buat latih otot tangan misalnya itu berapa Pak? Ya, terima kasih Mas Angga, pertanyaan yang baik. Di sini Pak Adi tidak menentukan kalian untuk harus berapa beratnya, karena setiap fisik masing orang-orang ini kan berbeda ya. Kita kan bukan atlet ya, tetapi kita adalah seorang peserta didik, maka kita perlu minimal ya sesuai dengan kemampuan kita ya. Intinya nanti ada overload ya, ada penambahan sedikit demi sedikit ya. Pak Adi tidak menentukan. Silakan Mas Angga mau berat berapa, monggo. Begitu ya. Silakan Mas Angga. Oke, Mas Angga? Iya Pak, makasih Pak. Iya, terima kasih. Mungkin ada lagi Mas Arwan, monggo Mas Arwan. Pak, Mas belajar latihan ini tuh buat apa toh Pak? Manfaatnya buat apa ini? Oke. Tadi latihan ini gunanya untuk apa? Tadi kan Pak Adi juga sudah menjelaskan bahwa tujuan kita adalah minimal menjaga derajat kebugaran jasmani kita ya. Jangan sampai nanti sistem imunitas kita turun karena kita jarang berolahraga. Begitu Mas Arwan ya, simpel saja tujuannya. Begitu Mas Arwan? Oh, Oke. manfaatnya itu ya Pak ya? Oh, banyak sekali manfaat. Tadi kan ada penurunan berat badan, mencegah depresi dan yang lain-lain. Banyak sekali Mas Arwan. Orang nggak teke mau mesti. Nah, enggak apa-apa ini. Mas Arwan ini memang di balik semua itu dia adalah seorang atlet ya, atlet pencak silat ya, luar biasa ya. Enggak apa-apa, banyak prestasi yang dia torehkan ya. Berikutnya Mas Harun, monggo Mas Harun. Iya. Oke, Pak. Tadi di materi untuk komponen kebugaran jasmani itu kan ada daya tahan sama daya otot, oke, Pak. Perbedaan daya tahan sama daya otot itu yang bagaimana ya, Pak? Oke, terima kasih Mas Harun.
perbedaan daya otot dan daya tahan. Tadi di daya tahan itu adalah dan daya otot perbedaannya di waktu, ya. Kalau daya tahan, kata kuncinya biasanya ada waktu yang lama, ya, waktu yang lama. Tapi kalau daya otot itu waktu yang relatif singkat. Perbedaannya di situ, Mas Harun. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, mungkin satu lagi saja. Siapa? Monggo. Ya, Pak. Wah, Ya, Mas Pak. Martoto, ya. Iya, Mas Pak. Martoto. Saya itu kadang kalau lihatin fisik sebentar itu denyut jantung saya itu koyak cepat gitu, Pak. Apakah memang ada pengaruh dari itu, Pak? Bulan jasmani terhadap denyut jantung itu, Pak? Oh ya, terima kasih. Pertanyaan yang baik, Mas Martoto, ya. Ya jelas pasti ada, ya. Karena di saat intensitas latihan itu saya akan berikan yang namanya DNM, denyut nadi maksimal, yang diterapkan oleh teori Katz dan Mirdel. Untuk menentukan DNM seorang siswa, DNM itu 220 kurangi umur, ya. Berarti Mas Martoto berapa? 220 kurangi katakanlah 13 tahun, katakanlah 13 tahun. Berarti kan 220 kurangi 13, berarti 207, ya. Nah, jadi dengan nadi maksimal Mas Martoto berumur 13 tahun adalah 207 denyut nadi per menit. Lalu ukur tekanan intensitas latihan untuk latihan seseorang bukan atlet, ya, bukan atlet, kita bukan atlet, sekitar 70 sampai 85% dengan lama latihan 20 sampai 30 menit. Katakanlah kita pakai 70% aja, ya, karena kita bukan atlet, jaga nih, ya. Berarti 220 kurangi umur kali 70%. Nah, nanti bisa 207 kali 70 bagi 100 berarti 145. Sekitar 145 denyut nadi per menit. Begitu, Mas Martoto. Oke, Pak, siap, nanti tak coba lagi, Pak. Siap, terima kasih. Ya, karena ini berhubung dengan waktu juga, sementara pembelajarannya Pak Adi saya cukupkan sampai di sini dulu. Ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung ke chatting saja, ya, di akun Office 365, silahkan chatting saja, nanti Pak Adi akan balas di situ semua, ya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Selain kesehatan, jangan lupa tetap pikiran kita juga harus selalu bahagia, positive thinking, ya. Jangan sampai kita tertekan, ya, gitu. Refleksi pembelajaran Pak Adi hari ini cukup sampai sekian. Jangan lupa di awal kita berdoa, di akhiri kita juga dengan berdoa. Monggo, Mas Ananto, monggo bisa dipimpin doa, nggih. Siap, Pak. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih Mas Ananto. Terima kasih teman-teman, ya, atas dukungannya. Mungkin selanjutnya langsung monggo Pak Agus selaku dosen pembimbing untuk melakukan evaluasi ataupun saran. Monggo Pak Agus. Terima kasih Pak Wahyudi. Sudah bagus, ya. Hanya ini saudara-saudara, saya ingin meluruskan itu saya khawatirkan miskonsepsi tentang tadi yang latihan intensitasnya 70-80%, kemudian waktunya 25 sampai 30 menit, ya. Betul ya Pak Edi? Saya gitu, ya. Ya, ini yang sering terjadi, salah mispersepsi itu, kita mulai latihan, itu sudah di stopwatch dihidupkan, kemudian 25 menit, kita berhenti. Nah, itu enggak pas. Yang pas, stopwatch-nya itu hidup, setelah DN kita masuk 70% DN maksimal, bukan DN pemanasan. Jadi DN kita mau mulai kan DN kita masih DN istirahat, ya. Kita pemanasan mungkin berapa menit itu baru masuk DN latihan tadi. Nah, kita ngitungnya 25 menit sampai 30 menit itu mulai DN-nya sudah masuk intensitas tadi. Mulai kita salah itu bila yang salah sering kita gitu. Sehingga
meskipun waktunya itu 25 sampai 30 menit, itu mungkin dibutuhkan untuk selesai dari pemanasan sampai itu mungkin 1 jam. Karena kalau yang jasmaninya tinggi, itu barangkali jogging 10 putaran itu dia-nya belum masuk ke 70%. Masih 50%, 60%. Nah, mungkin jogging 30 menit baru masuk 70%. Nah, ini dipertahankan 70% sampai 25 menit, 30 menit tadi durasinya itu bisa 1 jam. Durasinya itu tergantung individu. Karena untuk mencapai DN intensitas latihan tadi masing-masing itu tidak sama. Sehingga ini untuk mudah supaya enggak salah miss. Betul, itu konsepnya itu betul banget. Jadi kita latihan dengan intensitas 70 sampai 60% dalam waktu 25 sampai 30 menit. Itu intensitas latihan. Tapi durasi latihannya beda. Durasi latihannya bukan 25 menit sampai 30 menit. Tergantung masing-masing. Itu nggih, Pak. Kalau yang kayak saya gitu ya, saya masuk ke DN 75 itu pemanasan saya 20 menit enggak cukup. Mesti 30 menit baru masuk ke situ gitu. Nah, itu saya pertahankan sampai nonton tadi. Terima kasih Pak Agus masukannya, Pak. Terima kasih. Ilmu baru Pak Agus. Matur nuwun, matur nuwun. Monggo Pak Nasir. Mute Pak, masih mute Pak. Mohon maaf. Kamera sudah on semua? Sudah Pak. Oke, mohon terutama ketika ada masukan dari dosen atau temannya sedang mengajar, ketika kamera off ya bisa disapa gitu ya yang sedang mengajar. Jadi biar sama-sama karena memang ini kepentingan kita bersama. Nah, kalau kita offline tentunya kan nggak bisa disambi-sambi kan gitu. Tapi karena ini online juga ada kemudahan ya kita semaksimalnya begitu nggih. Dan dari kami tadi sudah bagus dari Pak Wahyu Hadi pengajaran mulai dari pembukaannya sudah ada persepsinya bagus, tapi tadi ada masih manggil siswanya dengan Pak gitu ya. Mungkin karena ya masih awal-awal, nanti peer teaching 2 3 insya Allah sudah lancar. Anggap saja ini temannya murid ketika sedang mengajar. Kemudian di kegiatan inti sudah diawali ada kuisis ya, terutama ini kan anak SMA tentunya akan lebih komplit lagi nanti model-model kuis-kuis yang lain juga. Kemudian di materi pembelajaran itu kita menyajikan gambar ataupun video itu sebaiknya juga ditimbang apakah gambar ini pantas untuk ditampilkan di siswa pada usia-usia tertentu, misalnya anak SD, SMP, SMA itu gambarnya yang pantas untuk mereka lihat seperti apa gitu. Jadi materinya mohon juga disesuaikan. Kemudian tadi disampaikan dari Pak Wahyu Hadi bahwa Merdeka Belajar guru sebagai fasilitator itu ya mungkin bisa dalam Meet ini nanti di peer teaching berikutnya dibuat itu yang aktif siswa yang menerangkan materi mungkin dari siswa, guru hanya sebagai menanggapi aja gitu. Kemudian di akhir penutup tanya jawab itu sudah berjalan bagus tadi. Pak Agus ini ahlinya di materi kondisi fisik, jadi mungkin kalau ada kesalahan sedikit aja langsung diluruskan gitu. Jadi memang beliau ahlinya. Kemudian terakhir evaluasi tadi sudah disampaikan di SUAI. Mungkin nanti di peer teaching berikutnya di 3 atau yang di 2-nya itu bisa langsung mengerjakan. Jadi misalnya teman-teman ini tadi di awal sudah pakai kuisis, nanti mungkin peer teaching berikutnya langsung disajikan 10 soal pakai yang SUAI tadi, kemudian diperlihatkan nilainya. Mungkin evaluasinya secara langsung. Ya, tadi kan sebagai tugas saja ya. Nanti untuk peer teaching berikutnya bisa disampaikan secara langsung. Mungkin itu saja masukan dari kami, Pak Hadi. Mungkin dari Pak Agus ada tambahan lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Nasir atas saran dan masukannya. Nanti semoga yang kedua juga bisa semakin lebih baik. Matur nuwun Pak Agus juga ilmu baru tadi matur nuwun sangat berguna untuk kami semua. Oke, kita lanjut untuk